Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini ada banyak buku di sini, buku paket dan buku tulis. Bukan berarti saya mau SKS ya, sistem kebut semalam. Tetapi saya sebelum tidur itu emang suka baca-baca buku ya, sekilas tapi nggak sampai begadang juga, karena begadang itu nggak bagus untuk kesehatan fisik dan mental. Jadi saya sebenarnya kurang suka sama sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam, dimana saat menjalankan SKS itu maka ada kemungkinan untuk begadang, dan ya menurut saya jadi terkesan seperti kurang efektif belajarnya, karena menurut saya belajar yang bagus itu yang enakan gitu lah, yaitu belajar itu dicicil gitu setiap hari, jadi nggak langsung. Jadi kalau di game itu, terutama di game MOBA ya, kan ada yang namanya burst damage. Burst damage itu jadi damage besar dalam waktu singkat. Nah, jadi dalam SKS itu kan pas malam-malamnya, jadi dalam waktu yang singkat kita itu digeder aja belajar, bahkan sampai kekurangan waktu tidur. Nah, itu yang menjadi masalahnya, kekurangan waktu tidurnya itu yang menyebabkan masalah pada fisik dan mental. Misalnya jadi lebih cemas gitu ya, jadi untuk ya itulah pokoknya masalah fisik dan juga mental. Bukan masalah fisik saja, tetapi masalah mental juga. Jadi ya asa kumaha gitu tah, kalau belajar SKS itu asa gak enakan, soalnya kan belum tentu juga materinya nempel di otak. Kita teh belajar aja misalnya dari jam 8 sampai jam 1 malam gitu, sampai kekurangan waktu tidur. Justru karena kekurangan waktu tidur bisa berdampak pada daya ingat. Jadi udah mah capek-capek belajar malam-malam sampai kurang tidur, tapi di sisi lain daya ingat kita atau kinerja otak kita menurun karena begadang tadi. Ya jadi ini menurut saya sistem SKS itu kurang enakan lah, kurang, pokoknya kan setiap individu itu memiliki pendapat yang berbeda-beda, memiliki opini yang berbeda-beda. Nah, saya memiliki opini bahwa sistem SKS itu kalau menurut saya kurang enakan, nggak enak pokoknya. Nah, jadi saya lebih suka dicicil. Jadi misalnya tanggal 30 ulangan, nah dari tanggal 1 itu kita belajar dicicil. Misalnya setiap sebelum tidur, misalnya belajar baca-baca 10 menit aja atau 20 menit, jadi gak langsung gitu sampai ke berjam-jam. Terus misalnya setiap pulang sekolah, misalnya belajar 10, 20 atau 30 menit. Nah, itu kan dicicil, jadi tidak burst damage. Jadi kalau dalam game itu, terutama game MOBA, ada yang namanya
damage poke. Damage poke, apa itu damage poke? Yaitu damage yang pokoknya di musuhnya itu diserang menggunakan skill sedikit demi sedikit tetapi pasti. Jadi kan ini misalnya tim kita, nah ini musuh, kita menyerang musuh menggunakan damage poke, misalnya ditembak gitu ya, atau pakai kekuatan apa gitu, diserang sering gitu, diserang. Nah ini anggap saja ini darah musuh akan berkurang sedikit demi sedikit, tetapi sering, sedikit demi sedikitnya itu sering mati aja. An enemy has been slain gitu kan. Nah jadi daripada menerapkan sistem SKS, saya lebih suka dicicil gitu, apa ya namanya itu, jadi tidak langsung banyak dalam satu waktu belajarnya, tetapi dicicil. Kalau SKS itu kan misalnya tanggal 30 ulangan, nah belajarnya itu tanggal 29, jadi digedar gitu dah otaknya deh. Nah beda kalau bukan pakai sistem SKS tetapi dicicil atau apalah, kan misalnya ulangan tanggal 30, nah jadi belajarnya itu jauh dari hari-hari sebelumnya, misalnya dari tanggal 1 atau bisa juga dari bulan-bulan sebelumnya dicicil. Nah bagaimana cara mencicilnya? Ya gampang, jadi gak langsung dalam satu waktu itu banyak aja nah tidak seperti itu, tetapi bertahap. Kan misalnya nih, setiap habis sholat asar misalnya sempatin waktu aja baca-baca buku-buku belajar 10 atau 20 menit. Terus habis sholat maghrib sempatin waktu lagi untuk baca-baca sekitar 10 menit lah, gak lama. Nah jadi kalau menurut saya pakai sistem yang dicicil itu lebih enakan, jadi lebih nerap ke otak, ilmunya lebih masuk dan lebih holistik, belajarnya bisa lebih holistik, bisa lebih luas karena waktunya juga banyak. Nah BTW saya juga pernah kan menerapkan sistem SKS, jadi besoknya itu kalau nggak salah, nggak tahu PAS atau PTS ya, pokoknya ulangan lah besoknya itu. Lalu satu hari sebelum ulangan itu saya ya belajar, tapi belajarnya itu bukan belajar biasa tetapi digedar lah. Jadi belajarnya itu sangat banyak tetapi dalam waktu yang singkat. Kan materinya banyak tetapi dalam waktu yang singkat, kan jadi ripuh gitu ya, jadi asa capek. Nah belum lagi kan misalnya ada tugas yang belum beres atau ada pekerjaan lain, kan jadi makin ripuh. Belum lagi nanti begadang misalnya habis sholat isya terus menerapkan sistem SKS belajar, habis sholat isya teh belajar terus misalnya sampai jam 12 malam.
atau sampai jam 1 atau sampai jam 2 bahkan. Ya karena itu, karena ada banyak materi yang dipelajari tetapi waktunya singkat, kan jadi begadang akhirnya pola tidurnya jadi terganggu, jadi kurang baik, akhirnya berpengaruh juga pada aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Karena kurang tidur juga bisa menyebabkan menjadi rentan terserang penyakit ya. Jadi saya lebih suka sistem belajar yang konsisten. Jadi dalam buku Atomic Habits kan sudah dijelaskan ya tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang konsisten. Jadi daripada menerapkan sistem SPS, saya lebih suka belajar gitu. Misalnya kita itu belajar aja ya, sehari misalnya 10% aja misalnya ya, pakai hitungan persen, sehari 10% belajar materinya. Nah dicicil dalam 1 bulan bisa ada sekitar 30 atau bisa sekitar 30%, kan lumayan. Nah jadi kesimpulannya, kalau dari pendapat saya pribadi yaitu mendingan kita misalnya beberapa bulan kemudian, misalnya 3 bulan kemudian mau ada PTS, penilaian tengah semester. Nah maka dari bulan-bulan sebelumnya, bukan hari-hari sebelumnya, tetapi dari bulan-bulan sebelumnya kita itu udah belajar mengenai PTS, udah ada persiapan, jadi udah ada ilmu dan materi yang nempel di otak. Jadi dipersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya, bukan hari-hari sebelumnya, apalagi 1 hari sebelumnya. Kan misalnya 4 bulan lagi nih PTS, masih lama, biarin lah. Nah saya tidak seperti itu, tetapi saya lebih suka mempersiapkannya dari bulan-bulan sebelumnya, jadi agar enakan lah punya. Jadi belajarnya bisa lebih holistik, bisa lebih luas, bisa lebih nyantai juga, bisa lebih enjoy, happy, dan lain sebagainya. Nah bagaimana nih contohnya belajarnya yang dicicil gitu? Jadi kalau dari pengalaman saya itu kan misalnya contoh saat pulang sekolah itu misalnya belajar nih, pilih pelajaran yang paling kurang dipahami, misalnya nih ya, bahasa Indonesia, pelajaran yang paling kurang dipahami, ini mah misalnya saja. Nah maka prioritaskan, misalnya setiap pulang sekolah sisihkan waktu sekitar 10 atau 15 menit lah untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu habis itu boleh olahraga gitu kan, membantu orang tua, belajar skill baru dan lain sebagainya. Lalu misalnya sholat maghrib, misalnya setelah sholat maghrib sisihkan waktu lagi untuk belajar, misalnya 10-15 menit, misalnya bahasa Indonesia gitu. Nah lalu misalnya habis isya nih, belajar lagi misalnya 5 atau 10 menit lah.
atau sebelum tidur misalnya belajar lagi bahasa Indonesia 5 atau 10 menit atau bahkan 1 menit saja gak apa-apa gitu, yang penting mah belajar walaupun 1 menit misalnya. Jadi jangan dianggap sepele lah. Misalnya kita itu mau membangun habits ya atau kebiasaan belajar 1 menit sebelum tidur, apaan cuma 1 menit. Nah, jangan seperti itu, karena 1 menit itu berpengaruh. Kayak kan misalnya kita itu sebelum tidur belajar misalnya bahasa Indonesia 1 menit, maka dalam 1 bulan itu kan 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit aja ya, dikumpulkan dalam berhari-hari kan bisa menghasilkan dampak yang besar. Apalagi jika kurun waktunya dalam bertahun-tahun, misalnya belajar skill baru nih, skill belajar skill baru atau ilmu baru atau wawasan baru. Nah, misalnya sebelum tidur itu belajar dulu gitu ya, di YouTube atau di Instagram atau nonton podcast gitu mengenai ilmu pengetahuan sekitar 10-15 menit aja sebelum tidur. Nah, tetapi dilakukan dalam bertahun-tahun kan, walaupun terkesan sepele ya atau terkesan kecil, misalnya kan hanya sekitar 10-15 menit sebelum tidur, tetapi jika kita melihatnya dalam kurun waktu tahunan atau bertahun-tahun, maka dampaknya itu akan sangat signifikan, akan sangat terlihat. Misalnya kita ya sebelum tidur misalnya belajar ilmu baru atau skill baru atau wawasan baru 10-15 menit dilakukan selama bertahun-tahun, misalnya 7 tahun yang dilakukan atau 10 tahun atau bahkan 20 tahun dilakukan, tetapi secara konsisten tidak bolong-bolong, maka kan sudah jelas ya, maka ilmu orang tersebut akan sangat banyak gitu, akan melimpah. Nah, begitu juga dengan belajar ya, untuk para pelajar. Jadi ya begitulah, dicicil. Bahkan kalau menurut saya lebih bagus lagi kalau dicicilnya itu pelajaran, selain pelajaran sekolah, pelajaran kuliah juga dicicil kan. Misalnya kita ingin menjadi dokter, maka kita kuliah di kedokteran. Nah, kita itu dicicil gitu belajar kedokteran. Misalnya pulang sekolah nih, kita itu sisihkan waktu aja 10-20 menit untuk belajar kedokteran. Nah kan, misalnya dimulai dari SMA nih misalnya, kan ada kurun waktu sekitar 3 tahun. Nah, maka nanti pas udah kuliah kan jadi enak gitu. Jadi pas kuliah itu gak terlalu dasar ilmunya, itu gak terlalu bawah lah, gak terlalu dasar ilmunya. Jadi sebelum kuliah itu sudah ada landasan ilmu, misalnya ilmu tentang kedokteran, karena kan sudah belajar di SMA gitu, dari tahun-tahun sebelumnya sudah belajar mengenai kedokteran, maka saat kuliah pun jadi ada landasan ilmu kedokteran. Jadi gak terlalu polos lah intinya mah, gak terlalu polos itu, gak terlalu dasar atau belajarnya gak terlalu dari dasar gitu. Jadi pas jadi maba ya, atau pas pertama kali masuk kuliah itu jadi enak gitu, enakan.
ya gitu intinya. Kalau belajar itu saya lebih suka dicicil dari hari-hari sebelumnya. Jadi sebelum ulangan itu atau PTS atau PAS, saya lebih suka belajarnya itu dicicil gitu dari bulan-bulan sebelumnya, bukan hari-hari sebelumnya tetapi dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi udah dicicil belajarnya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.